Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindi Irawan, NIM 220201010096 dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu UAS yang bertema dampak politik kepada perekonomian Indonesia. Baik, mari kita bahas bagaimana politik berdampak pada perekonomian Indonesia. Nah, politik dan ekonomi adalah dua pilar utama yang saling terkait dalam membentuk masa depan bangsa kita. Di Indonesia ini, interaksi antara keduanya sangat menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Politik memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Satu, kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Beberapa kebijakan yang berdampak besar antara lain kebijakan fiskal. Nah, keputusan mengenai anggaran belanja negara, pajak, dan subsidi dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan anggaran untuk infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Selanjutnya, kebijakan moneter. Nah, kebijakan suku bunga dan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan politik. Stabilitas politik seringkali mencerminkan stabilitas ekonomi yang kemudian berdampak pada keputusan suku bunga. Dua, stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Beberapa dampak stabilitas politik terhadap ekonomi adalah berikut. Pertama, yaitu untuk kepercayaan investor. Jadi, stabilitas politik ini sangat mempengaruhi untuk meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing. Nah, ketika investor merasa yakin bahwa situasi politik stabil, maka mereka lebih cenderung untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan jangka panjang. Nah, pemerintahan yang stabil ini sangat memungkinkan adanya perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang yang konsisten. Nah, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, nomor 3, peraturan dan regulasi. Peraturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah memiliki dampak langsung pada berbagai sektor ekonomi. Contohnya, regulasi bisnis. Nah, ini memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, kepastian hukum, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta. Dua, untuk regulasi sektor keuangan. Nah, ini dapat memberikan pengawasan yang ketat terhadap sektor perbankan dan pasar modal. Ini dapat memastikan adanya stabilitas keuangan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Keempat, yaitu politik internasional. Nah, hubungan politik dengan negara lain juga ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, termasuk sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional. Nah, ini kesepakatan perdagangan dan kebijakan tarif yang dipengaruhi oleh hubungan politik internasional dapat membuka atau menutup pasar bagi produk Indonesia. Kedua, investasi
asing. Nah, ini dapat hubungan politik yang baik dengan negara lain dapat mendorong investasi asing langsung atau FDI ke Indonesia yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 5. Konflik dan keamanan. Nah, situasi politik yang tidak stabil seperti konflik sosial atau politik dapat mengganggu perekonomian. Dampak dari konflik dan ketidakamanan meliputi sebagai berikut: gangguan produksi. Nah, konflik sosial dapat mengganggu proses produksi dan distribusi barang. Nah, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kerugian ekonomi. Ketidakamanan dan konflik dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini dapat melalui pengurangan aktivitas ekonomi dan peningkatan biaya keamanan. 6. Korupsi. Nah, korupsi ini adalah salah satu dampak negatif dari politik yang tidak stabil dan buruk. Ini dampaknya terhadap ekonomi Indonesia meliputi efisiensi ekonomi. Nah, korupsi ini mengurangi efisiensi ekonomi karena sumber daya tidak digunakan secara optimal. Nah, ini dan biaya produksi ini meningkat. 2. Kepercayaan publik. Nah, dengan adanya korupsi ini dapat menurunkan kepercayaan publik nih dan investor terhadap pemerintah yang dapat mengurangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, kesimpulannya, politik memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi, hubungan internasional, keamanan, dan korupsi semuanya saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas politik, membuat kebijakan yang bijaksana, dan memastikan pemerintahan yang bersih dan efisien. Terima kasih, inilah presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.